Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode searching pada Python. Nanti yang saya bahas yaitu ada tiga metode searching, yaitu ada yang pertama itu ada sequential search, lalu yang kedua ada binary search, dan yang ketiga ada interpolation search. Jadi saya akan buka docs-nya. Nah, yang pertama itu ada sequential search. Jadi sequential search itu merupakan suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian urutan menggunakan prinsip serial berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, lalu yang kedua ada binary search. Metode pencarian ini data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, lalu pada metode pencarian ini data dibagi menjadi dua bagian secara logika untuk setiap tahap pencarian. Binary search merupakan sebuah algoritma pencarian dengan cara membagi data menjadi dua bagian setiap kali terjadi proses pencarian untuk menemukan nilai tertentu dalam sebuah array linear. Sebuah pencarian binar mencari nilai tengah atau median, melakukan sebuah pembandingan untuk menentukan apakah nilai yang dicari ada sebelum atau sesudahnya, kemudian mencari setengah sisanya dengan cara yang sama. Lalu yang ketiga ada interpolation search. Nah, interpolation search ini merupakan suatu metode pencarian data yang sudah terurut dengan cara memperkirakan letak data yang berada dalam kumpulan data tersebut. Nah, mungkin di sini saya akan langsung ke kodenya. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan sebuah kode yang mengimplementasikan ketiga metode search ini. Nah, ini kodenya nanti saya akan sertakan di deskripsi. Mungkin di sini saya langsung akan menjelaskan logika dari masing-masing searching. Nah, yang pertama di sini ada variabel data sumber ya, yang diambil dari input form dari halaman HTML nanti. Nah, data sumber ini berisi angka-angka, data angka-angkanya. Lalu juga ada variabel search value yang berisi integer dari angka yang dicari. Lalu yang ketiga ada variabel nilai yang berisi tipe searching yang dipilih. Lalu ada variabel found dengan tipe data boolean. Lalu yang pertama di sini ada sequential search. Nah, di sini ada variabel data list yang berisi data sumber yang sudah diubah menjadi integer, yang dari tadinya string menjadi integer, lalu dijadikan sebuah array. Lalu di sini ada sebuah looping. Looping ini batasnya sepanjang dari array data list. Nah, di sini jika data list index ke i sama dengan angka yang dicari, nah maka variabel found-nya kita ubah nih menjadi true. Nah, setelah itu kita break, kita keluar dari proses loopingnya. Nah, lalu di sini ada if conditional nih. Jika found-nya true, maka variabel hasil kita isi dengan nilai value search value found in the list, artinya angka yang dicari ada dalam list. Nah, jika found-nya false, maka artinya data yang dicari tidak ada dalam list. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada binary search. Nah, ini juga sama, ada variabel data list yang berisi data sumber yang sudah diubah menjadi integer lalu dijadikan sebuah array. Nah, bedanya di sini dengan sequential search, di sini data list itu sudah disorting dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, lalu di sini ada variabel left right sebagai pembatas dari while loop-nya. Nah, ini left-nya kita isikan 0. Lalu ada right-nya itu batas akhirnya panjang data list dikurangi 1. Nah, selama batas kiri masih
lebih kecil dari batas kanan, artinya while loop ini akan terus dijalankan. Nah, lalu di sini ada variabel mid yang mengambil indeks yang berisi indeks tengah. Nah, indeks tengah ini diambil dari left ditambah right lalu dibagi 2. Lalu di sini ada if conditional, jika data list indeks mid atau indeks ke tengah ini sama dengan value yang dicari, maka kita ubah nih variabel form menjadi true dan kita keluar dari loopingnya. Nah, jika data list indeks mid ini ternyata lebih kecil dari nilai yang dicari, berarti kita tambahin lagi nih angka batas paling kiri, paling terkecilnya ditambah 1, lalu batas kanannya kita kurangnya menjadi 1 gitu. Lalu setelah itu jika ternyata angkanya belum ditemukan, maka kembali lagi nih ke while loop ini hingga angkanya nanti ditemukan sini ya. Lalu setelah itu jika sudah ditemukan, kita isi variable hasil dengan bahwa angka yang dicari ini sudah ditemukan dalam list. Lalu yang ketiga ada interpolation search. Nah, interpolation search ini juga sama ya, data list itu berisi data sumber yang sudah dijadikan integer lalu sudah disorting dari data kecil hingga terbesar. Lalu di sini ada low height, variabel low height sebagai batas terkecil hingga batas kanannya, batas terbesarnya untuk loopingnya. Nah, di sini ada loop while loop. Ketika loop ini akan dijalankan ketika low ini lebih kecil sama dengan dari height dan search value atau nilai yang dicari lebih besar dari sama dengan data list indeks terkecil ini, dan juga search value nilai yang dicari lebih besar dari sama dengan data list indeks ke low yang paling kecil ini, lalu dan nilai yang dicari lebih kecil sama dengan dari data list indeks ke high yang paling tinggi. Lalu di sini ada variabel pos atau position yang berisi indeks data yang kita cari nih. Nah, ini ada variabel low ditambah search value dikurangi data list indeks ke low dikali high dikurangi low dibagi data list indeks high dikurangi data list indeks low. Lalu jika posisinya kurang dari 0 atau posisinya malah lebih besar dari sama dengan panjang data list, artinya itu berarti data yang dicari tidak ada hingga nanti akan menampilkan pesan ini. Nah, lalu jika misalnya data list indeks pos ini ternyata sama dengan search value yang kita cari, maka itu datanya ditemukan. Nah, hingga formnya kita ubah jadi true, lalu hasilnya kita isi, berarti seperti ini data yang kita cari ada di list. Lalu misalnya data list posnya ternyata lebih kecil dari nilai yang kita cari, nah kita tambahin lagi seperti tadi yang binary search, low-nya kita tambah 1, lalu height-nya kita kurangi 1, lalu kembali lagi ke awal ini. Mungkin saya akan contohkan ya untuk yang interpolation search. Misalnya ini saya buka notepad lagi. Nah, di sini saya ada array yang sudah terurut 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya angka yang saya cari 3. Nah, berarti low high-nya sama dengan 0 sampai panjang dari array 0, 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 1, 4 ya. Berarti panjangnya 4. Nah,
selama low lebih kecil dari high, berarti low-nya berarti awalnya itu berarti 0 ya, high-nya 4. Low lebih kecil dari high 3 kurang 0 lebih kecil dari 4 true, and search value-nya 3 lebih besar sama dengan dari datalist index ke low. Datalist index ke low berarti 0 1 ya, ini berarti true juga, and search value 3 lebih kecil sama dengan dari datalist index ke high keempat 0 1 2 3 4 5, 3 lebih kecil sama dengan dari 5, ini berarti true juga. Nah, karena true semua, maka kita jalankan kode di bawahnya ini. Post sama dengan low-nya tadi berapa, 0 ditambah search value dikurangnya datalist low, search value-nya 3 dikurangi datalist index ke low 0 1, 3 dikurangi 1 2, lalu dikali high dikurangi low. High-nya tadi berapa, 4 dikurangi low 4, berarti 4 dikurangi 0 4, lalu dibagi datalist index ke high dikurangi datalist index ke low. Index ke high-nya berapa tadi, 4 berarti 5 dikurangi 1 4, berarti posnya sama dengan 0 2 kali 4 8, 8 bagi 4 2, berarti 0 tambah 2 2. Nah, berarti posnya 2 nih udah ketemu. Lalu kita kembali ke, kita cek nih ke if conditional ini nih. Kita cek ya, if conditional pertama, apakah posnya lebih kecil dari 0, apakah 2 lebih kecil dari 0, tidak ya, berarti kita lanjut ke if conditional keduanya, yang kedua, apakah datalist index ke pos, berarti datalist index kedua 0 1 2 3, berarti 3 nilainya sama dengan data yang kita cari 3. Nah, ini berarti sama nih. Nah, berarti kita ubah found-nya menjadi true, lalu kita keluar dari while loop-nya. Nah, karena ini sudah true, maka kita tampilkan hasilnya bahwa data yang kita cari itu ada dalam sorted list-nya, seperti itu. Nah, lalu kita mungkin itu. Oke, di sini saya akan menjalankan script ini ya. Kita coba. Local host email. Misalnya datanya berantakan. Saya ubah dulu misalnya di sini. Misalnya datanya 1 5 7 2 4, misalnya tambah lagi misalnya 8. Misalnya data yang dicari adalah 7, kita searchnya pakai sequential search. Nah, data yang dicari 7 ada dalam list. Sekarang kita binary search, misalnya sama 1, misalnya 10 91 24 57 61. Misalnya saya akan mencari data yang tidak ada, misalnya 90. Nah, 90 tidak ada dalam list ya. Lalu yang ke ini, ketika ada equation search, misalnya 90 91 92 94, saya akan mencari 92. Nah, data yang dicari ada, berarti kode yang ini berhasil ya, berarti ya. Oke, sekian mungkin dari saya mengenai metode pencarian di Python. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lain.